Baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, selamat beribadah. Hari ini kita ada di bulan Juni, mari kita makin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, Shalom. Yang juga di lantai bawah, saya mengucapkan Shalom, Oma Opa semuanya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hari ini bertepatan juga dengan hari yang ke-10 ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita percaya saat kita mencari Roh Kudus, maka kita akan menemukan Roh Kudus, kita diubahkan hidup kita, maka hidup kita menjadi hidup yang baru. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Biarlah pagi hari ini kita mau datang beribadah, kita memuliakan Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang kami alami, ada banyak Tuhan badai dalam hidup kami, namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah suara-Mu Tuhan yang menuntun suara-Mu, tuntunku lewati api dalamnya. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau berkata kepadamu, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Oh Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan lembut bersama-sama katakan dia kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu mengalami kesetiaan Allah dalam hidupmu. Angkat suara menyembah, sebab Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia yang menyembuhkan, Dia yang memulihkan, Dia yang menolong. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan.
kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Rabala-raba syata-kata rabala-raba ya rabala-rabala-raba. Ya rabala-rabala-rabala-rabala-rabala syata-rabala-raba ya rabade. Haleluya. Rabala-rabala-raba syata-kata-rabala-rabala-raba syata-rabala-raba. Ya rabala-rabala-rabala-raba syata-rabala-raba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus boleh mengalir, memenuhi hidup kami saat ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Pernah Kau lepaskan hari kasih-Mu lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Saya undang kita bangkit berdiri. Biarlah Tuhan izinkan Roh Kudus bekerja, mengalir, memulihkan hati kita. Ini adalah hari yang ke-10 di mana rohnya akan dicurahkan 2 kali ganda. 2 kali bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, dipulihkan hati kami Tuhan. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saudara yang sudah mempunyai karunia berbahasa lidah, mari kita berdoa di dalam roh. Mari juga yang di lantai bawah kita menyembah berbahasa lidah. Penuhkan kami Tuhan dengan kasih-Mu, penuhkan kami dengan urapan-Mu Tuhan, agar kami bisa Tuhan menata hidup kami kembali. Bekerjalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir dari tempat maha tinggi, kuasa yang tidak terbatas bekerja hari ini, memulihkan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan tenang bersamamu,
Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau mulihkan hati kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan suara-suara untuk Tuhan kita, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk jamaat-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau lebih bersorak-sorai untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menari-nari untuk-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yang percaya bahwa api kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Biarlah api kemuliaannya hadir di setiap kita, amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pembenar, nama Yesus apa? Nama Yesus jawablah. Takkan datang berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib. Semua yang agak jangan sama-sama. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. 1, 2, 3, 4. Kuasa
baru itu sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang di lantai bawah juga semuanya, anggur baru dicurahkan dalam hidup kita. Mari berikan salam kanan kiri, muka belakang, katakan, anggur baru itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, semuanya katakan, hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya percaya Bapak Ibu semuanya bisa lebih lagi tinggikan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi kami semua dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Yang percaya menerima urapan baru, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk saudaraku. Ya, Bapak dan Ibu Saudara, saya persilakan untuk mempersiapkan persembahan untuk minggu ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami percaya bukan suatu kebetulan Kau sudah tetapkan kami di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi, Kau yang berkati persembahan kami Tuhan, untuk gereja-Mu, untuk semua orang di luar sana Tuhan. Kau berkati persembahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu itu sungguh nyata buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami merasa Engkau Allah yang sungguh indah, Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan.
Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Cuma Tuhan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, engkau sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan engkau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh besar. Kami tidak dapat lari kemana-mana. Kasih-Mu selalu mengejar kami. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami jauh sebelum kami menjadi anak-Mu. Selagi kami masih hidup dalam dosa, Engkau sudah mengasihi kami. Sekarang kami sudah jadi anak-Mu. Kami percaya Engkau lebih lagi mengasihi kami. Ini kami Tuhan, semua anak-anak-Mu hadir di tempat ini. Hari yang baik, waktu yang baik, karena kami tahu Engkau sangat amat mengasihi kami. Sebentar kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Bimbing kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Ya, langsung baca firman Tuhan. Di Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Kita akan belajar lebih dalam tentang firman Tuhan ini, baik untuk kehidupan sementara di dunia sampai kehidupan kekal. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan roh, supaya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi membasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Agak panjang, dan uraiannya lebih panjang lagi, karena tidak ada kebaktian yang ketiga, jadi bisa sampai sore. Amin. Lapar tapi ya. Oke. Sering dari kita menganggap bahwa pernikahan itu, kalau kita dengan pasangan kita sudah, apa istilahnya yang terakhir ini, chemistry-nya cocok ya. Chemistry itu apa sebetulnya ya? Ilmu gaduk ya. Jadi kalau chemistry-nya sudah oke, boleh pernikahan. Dan pernikahan sering dianggap sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan. Ya Pak ya. Kalau dulu ada slogannya, kalau orang menikah, selamat dan bahagia. Simbolnya kan mesti gitu, selamat dan bahagia. Tapi bagaimana jika tujuannya bukan bahagia, melainkan tujuannya adalah kudus, saling menguduskan. Saling menguduskan. Dan cinta sejati itu bukan sudah gatuk, apa sudah cocok itu tadi, tapi
pernikahan adalah perjanjian. Kan harus ada tanda tangan di atas kertas, itu yang secara kertas. Tapi perjanjian ini mengikat seumur hidup. Baik pernikahan kita ini baik yang sedang bahagia, atau kita lagi berantakan, atau belum terjadi. Sebenarnya hanyalah penunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar lagi di balik itu. Di ayat tadi kan, nanti kita urai lagi, di ayat tadi kan dikatakan, di ayat berapa ini tadi? Ayat 32 dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan Kristus dan jemaat disamakan dengan pernikahan. Kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Injil mengungkap sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik setiap pernikahan. Wah, kok tegang semua ya? Jangan tegang ya. Dijalani saja. Bukan sekedar tips berumah tangga. Biasanya kan ada motivator ngasih, oh berumah tangga itu harus begini. Tetapi bagaimana Injil menjadi fondasi dalam pernikahan, menjadi tujuan dan menjadi kekuatan sejati dari kasih yang bertahan di tengah badai. Itu yang penting. Kalau Ibu Gembala dan Pak Gembala di sini sudah 45 tahun, sudah ngadepi bermacam-macam badai, gelombang, taufan apapun sudah dialami, dan ternyata tetap kuat bersama Yesus. Amin. Siapa mau belajar tentang pernikahan? Katakan. Lanjut ya. Apa itu pernikahan? Sekarang Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi pernikahan adalah penyatuan dua pribadi dalam suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian, bukan sekedar rasa cocok. Kalau rasa cocok, bisa suatu saat, wah enggak cocok, tukar tambah. Seperti handphone aja, tukar tambah, enggak ada ya. Tapi bersatu, menunjukkan bahwa ada komitmen yang mendalam, permanen, dan total. Yang mau katakan amin. Single pasanganmu. Komitmen ya. Jangan nyenggol pasangan orang lain. Ya. Pernikahan bukan sekedar pernyataan cinta saat ini. Kalau tidak cinta lagi gimana? Melainkan perjanjian untuk terus-menerus mengasihi di masa depan. Bahkan ketika perasaan tidak lagi mendukung. Kon bencekno ya, tambah tua kok ambumu tambah badek ya. Tidak ada syarat. Namanya sudah menjadi satu, bersatu. Ya. Kasih yang berlandaskan perjanjian, covenant, bukan berfokus merasa dicintai. Kan dianggap, aku kalau menikah dengan kamu, aku mendapat perhatian. Aku kalau dulu cuci baju sendiri, sekarang ada yang nyucikan. Kalau dulu kepengen makan, masak-masak ada yang masakan. Ya, Mama ambil no kopi, buat no kopi. Ya. Sekarang kan gitu. Apakah begitu untuk pernikahan? Bukan untuk menuntut pasangan. Bukan untuk kepingin dicintai, melainkan bagaimana kita dimampukan untuk tetap mengasihi. Bahkan ketika pasangan kita tampak tidak layak untuk dikasihi. Amin. Nah, itu istri saya dulu kan cantik, sekarang tambah tua, semakin cantik. Semakin cantik. Ya, Konga gimana Konga? Bu Evi gimana dulu?
aplikasi. Oh iya, saya berubah ya. Pernikahan Kristen bukanlah tempat untuk mencari cinta atau kebahagiaan pribadi. Ya, bukan tempat untuk mencari cinta atau kebahagiaan pribadi, melainkan tempat di mana kita belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi, dengan memilih untuk saling menolong agar bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pernikahan adalah tempat penggodokan supaya kita nanti bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sebagai cerminan kasih-Nya kepada gereja. Sungguh besar pengorbananmu, terlalu untuk dimengerti. Sungguh Kristus itu mengasihi, tidak menuntut balas kasih. Juga kita harus mengasihi pasangan kita. Bukan kamu harus mengasihi aku mengasihi kamu, dan otomatis dua-dua harus saling mengasihi. Maka pernikahan itu akan langgeng. Amin. Seperti Kristus tanpa syarat apapun. Bukan karena kita baik. Ketika kita buruk, Dia sudah mengasihi kita. Dan kasih-Nya tidak ada putus-putusnya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau apa? Waduh, luar biasa lagu itu. Luar biasa lagu itu. Jangan diteruskan, tidak kuat saya. Ketika kita lebih mengasihi Kristus daripada pasangan kita, maka kita akan dapat mengasihi pasangan kita dengan benar. Amin. Vertikal benar, horizontal otomatis benar. Sekarang yang kedua. Tadi apa itu pernikahan? Adalah menjadi satu. Yang kedua di Efesus 5 ayat 22 sampai 26. Tujuan pernikahan. Efesus 5 ayat 22 sampai 26. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Pernikahan adalah untuk menguduskan. Pernikahan bukan sekedar tempat untuk mencari kenyamanan, tetapi sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk dan mengubah kita. Apakah kita sudah merasakan bahwa pernikahan itu untuk membentuk hidup kita pribadi dan pasangan kita? Rasakan. Dalam situ ada suatu proses yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Pasangan kita bukanlah juru selamat, melainkan rekan seiman yang dipakai Kristus untuk menolong kita bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Saling bertumbuh, saling memerlukan. Melalui pernikahan Tuhan menguduskan, Tuhan memperindah, Tuhan memurnikan karakter kita. Bukan emosi yang diutamakan, tapi pembentukan pribadi kita. Ada istilah gini, pernikahan adalah bingkil, tempat kasih karunia bekerja setiap hari, yaitu melembutkan ego. Siapa di sini mengutamakan ego daripada yang lain? Nah, kalau perlu pasangan kita dihabis ya. Enggak, kalau menghabiskan pasangan kita berarti menghabiskan diri sendiri. Jadi
dalam pernikahan itu adalah bengkel untuk mengikis semua keegoan kita. Pasangan kita bukan hanya sosok yang kita kasihi pada saat ini, tetapi adalah pribadi yang sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan kemuliaannya. Jadi kalau kita lihat pasangan kita, kok gini ya, kok masih gini ya, tenang, itu masih dalam proses, katakan proses. Mungkin bencekno, dulu kamu cantik, sekarang kok gini ya, dulu kamu pinter, sekarang kok drenges-drenges, ya. Itu proses semuanya, amin. Katakan pada diri sendiri, sabar. Ngomong sebelahmu, sabar. Sabar subur katanya mama mertua saya. Apa? Sabar subur. Sabar subur. Akhirnya subur sungguhan istri saya. Ya. Selain itu pernikahan adalah menyatukan. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ayat 22. Lompat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Alkitab tidak menyamakan peran gender. Perempuan ya perempuan, laki ya laki. Tapi melalui hubungan pernikahan dalam perbedaan mereka dengan kasih dan kerendahan hati bisa menyatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan suami harus jadi istri, istri jadi suami, tidak. Tugasnya masing-masing. Tapi keperbedaan ini dilandasi dengan kasih, firman Tuhan, Injil, dan kerendahan hati bisa menjadi satu untuk kemuliaan Tuhan. Beda sekarang, dibedakan sekarang. Suami adalah kepala, bukan penguasa. Lain, kepala dan penguasa beda ya. Ia dipanggil untuk memimpin dengan kasih. Katakan papa sebelahmu, suamimu. Kamu memimpin dengan kasih. Sabaro memimpin aku ya. Ya. Mungkin setempo istri itu kan banyak ini ya. Cerewet ya. Di Surabaya tapi, di sini enggak, anteng-anteng ini. Kelihatannya ya. Iya. Tapi suami sebagai kepala itu bukan menindas, bukan menguasai, tapi kepala rumah tangga. Kepemimpinan bukanlah egoisme. Tidak boleh kalau pemimpin di perusahaan mungkin egoisme, sing penting aku menang, ya. Merintah, nindes bawahan. Tapi memimpin di rumah tangga tidak boleh egois. Melainkan tanggung jawab untuk mengasihi dan mengorban dengan pengorbanan seperti Kristus yang rela mati bagi jemaat. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin harus rela mengasihi dan berkorban seperti Yesus rela mati bagi jemaat. Bukan untuk memaksakan kehendak atau memenangkan semua argumen. Penting sekali. Ya. Hai suami, dengarlah. Istri, tunggu sebentar. Suami dipanggil untuk mengasihi dan berkorban bagi istri seperti Kristus kepada jemaat. Suami dipanggil untuk mengasihi dan berkorban bagi istri seperti Kristus kepada jemaat. Nah, istri gimana? Sementara istri dipanggil untuk menghormati suami seperti kepada Tuhan. Nah, kalau ini sudah totoannya diberi Tuhan seperti ini, pasti semua pernikahanmu tambah hari, tambah manis. Amin. Siapa mau ke rumah tangganya semakin hari semakin manis? Amin. Tak bisa dibeli dengan uang itu. Ya, kalau pernikahan itu dilandasi dengan Injil, pasti jadi indah. Dan anak-anak akan merasakan, saudara-saudara akan merasakan, orang luar akan merasakan, hebat, ada siapa di keluargamu. Terus nanti kita kalau sudah jadi tua, kita noleh ke belakang, lihat
totoannya Tuhan terhadap anak cucu kita. Sehingga kita bisa berkata, aku berbahagia. Ada lagunya, ku berbahagia, yakin teguh. Aduh, itu luar biasa. Yesus itu begitu menata kehidupan keluarga kita. Dikatakan sekarang, kau nggak pasti mengatakan, aku berbahagia. Enco pasti mengatakan, aku berbahagia karena Kristus. Amin. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Apa yang dibutuhkan dalam pernikahan? Nah, ini yang bagian yang selanjutnya, yang ketiga. Kalau tadi pertama, apa itu pernikahan? Yang kedua, yang pertama tadi, apa itu pernikahan? Menjadi satu. Yang kedua tadi, apa tujuan pernikahan? Adalah menguduskan. Suami menguduskan istri, istri menguduskan suami, dan menyatukan. Ya. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan dalam pernikahan? Saya baca ya, di ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang dibutuhkan dalam pernikahan adalah cinta yang berasal dari Injil. Bukan cinta-cintaan seperti cinta monyet itu ya. Tanpa Injil yang hidup di hati kita, pernikahan akan menjadi ladang kekecewaan. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kecewa. Tapi kalau dilandasi dengan Injil, pasti beda. Kita hanya bisa terus memberi cinta jika dipenuhi oleh cinta yang tak pernah kering, yang mengalir dari hati, yang telah lebih dulu dipenuhi oleh cinta dari Bapa di surga. Siapa di sini percaya Yesus ada di dalam kita? Di dalam kita mengalir kasih Bapa surgawi. Amin. Seperti Yesus dikasihi Bapa, kita pun dikasihinya. Karena roh Kristus ada di dalam kita. Amin. Dan kasih itu akan terus mengalir, memancar keluar. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada alasan, aku sudah tidak cinta lagi loh. Itu kok Cek, ayu lebih ayu ya. Aku tak tukar tambah ya. Yang ditukar tambah mau enggak? Ya enggak mau toh ya. Tidak ada itu. Dalam pernikahan Kristen tidak ada. Injil adalah kisah cinta terbesar tentang satu pribadi yang mencintai kita, bahkan saat kita tidak mencintai dia kembali. Di saat kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Apapun terjadi pada pasangan kita, kita harus tetap mengasihi pasangan kita. Amin. Yesus adalah pengantin kita yang sempurna. Apa yang sang pengantin kita lakukan di salib supaya kita bisa menghidupi kasih yang seperti itu. Jika dia ditinggalkan, supaya kita tidak pernah sendirian. Jika Yesus disalahpahami, supaya kita dikenali dan difahami. Jika dia menjadi buruk, supaya kita menjadi indah sebagai mempelainya. Amin. Yesus tidak menunggu kita menjadi indah untuk mencintai kita, namun dia mencintai kita agar kita menjadi indah. Saya ulangi ya, Yesus tidak menunggu kita menjadi indah untuk mencintai kita. Biarpun kita tidak indah, dia lebih dulu mengasihi kita. Namun dia mencintai kita agar kita menjadi indah. Sebar terus cinta itu, akan keluargamu akan menjadi indah. Amin. Yang terakhir, apa yang ditunjukkan oleh pernikahan? Ini intinya. Ayat 32. Ayat 32. Tolong. Nah, rahasia ini besar.
Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini adalah rahasianya. Pernikahan manusia di bumi bukanlah tujuan akhir, namun hanya penunjuk kepada tujuan yang lebih besar lagi. Apa itu? Bahkan cinta terbaik di bumi tidak bisa memuaskan dahaga terdalam jiwa kita. Karena cinta tertinggi bukan ada di ranjang pernikahan, tetapi di salib dan pelukan kasih Kristus. Inilah pernikahan utama yang dinantikan, yaitu perjamuan, kawin, anak domba. Di mana pada akhir zaman kita akan bersatu dengan Kristus dalam sukacita yang sejati. Ini tujuan utamanya. Bagi yang single, pernikahan itu baik, tapi bukan segalanya. Karena dalam Kristus yang mengasihi dengan sempurna, kamu sudah utuh. Sebab pernikahan di bumi hanyalah bayangan, bukan tujuan akhir, dan di dalam Dia, kamu tidak kekurangan apapun juga. Bagi yang sudah menikah, nah ini bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah menikah, pasanganmu adalah berkat, bukan juru selamat, bukan juru selamat yang menyelamatkan kamu. Jangan menuntut kesempurnaan darinya, ya, jangan menuntut kesempurnaan dari pasanganmu, karena hanya Kristus yang sempurna. Pernikahanmu hanyalah bayangan, bukan tujuan akhir. Dan saat pasangan mengecewakan, kamu tetap bisa mengasihi karena Kristus lebih dulu mengasihimu dengan sempurna. Sekali lagi, siapa percaya Kristus ada dalam kita? Kamu bisa mengasihi pasanganmu karena sudah ada Kristus dalam kita. Amin. Pernikahan membantu kita memahami Injil yang memberi kita kuasa untuk menjalani hidup dengan baik. Sebagai orang yang menikah ataupun tidak menikah. Di sini ada yang sudah menikah di atas 10 tahun? Oh banyak, di atas 20 tahun? Oh. 30? 40? Banyak. Masa Pak Gembala dok? Ya. Ya. Tapi kalau pernikahan itu dilandasi dengan Injil, maka pernikahan itu tambah hari, tambah baru, tambah manis seperti anggur yang manis. Terakhir, kita perlu bertobat dari keinginan mendapat cinta tanpa mau memberi. Kita perlu bertobat dari keinginan mendapat cinta tanpa memberi. Pernikahan itu adalah memberi, mengasihi. Dan dari menaruh harapan berlebih terhadap pasangan. Jangan mengharap lebih. Ya, sumbernya dari diri kita, bukan dari pasangan. Hanya Kristus yang bisa memuaskan hati kita. Responi dengan menjadikan Kristus sebagai sumber kasih. Dan yang penting, minta Roh Kudus memampukan untuk mengasihi sama seperti Dia. Yang rela berkorban, bukan menuntut. Bapak-bapak, siapa yang rela berkorban, tidak menuntut pasangan. Oh, Pak Gembala, oh 2. Yang lainnya, sepi. Nah, sekarang ibu-ibu, siapa yang rela berkorban, bukan menuntut. Ibu, gak bisa. Anggaranku untuk kosmetik berapa, untuk berapa, totot terus ya. Ya, ini ada satu, kata-kata yang bagus ya. Pasangan kita, ya, kita ini menikah dengan seorang pasangan yang diberikan kepada kita ya. Ingat ya, pasangan kita itu anaknya Tuhan. Jadi mertua kita itu siapa?
Siapa mertua kita? Kalau pasangan kita itu anaknya Tuhan. Kalau ngapa-ngapa pasangan kita, berarti mertua kita bisa marah-marah, ya Pak ya. Karena selentik ini, amblaso, ya. Tapi di sini ada. Amin. Saya percaya pernikahan kita semua akan semakin indah, semakin manis seperti pasangan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami sudah menyaksikan pernikahan ini yang sudah panjang sekali, melewati segala badai gelombang hidup. Dan lihat hasilnya. Ini baru kelihatan ini loh. Lihat hasilnya seperti ini. Karena mereka teguh menghadapinya bersama Kristus. Ayo, saya tidak berlama-lama. Adiknya mungkin menyaksikan. Ayo, Ma. Boleh? Atau sudah lapar? Enggak ya? Ini terserah. Pernikahan. Shalom. Tadi Berbahagia. ya, tadi pagi kami sempat bersaksi menyaksikan keluarga kakak kami. Saya punya kakak itu, saya bersaudara 7. Saya nomor 4. Bapak Gembala ini kakak saya nomor 2. Waktu mereka menikah, yang saya teladani itu kakak saya Pak Kris ini orangnya sangat ulet ya, kerja keras begitu. Kami 7 bersaudara itu hampir semua itu dapat bantuan begitu loh, ditotohno begitu ya, karena kami kan waktu itu masih kecil-kecil begitu. Bahkan pernah sih waktu kami menikah, saya menikah dengan suami, dengan Pak Budi. Kakak saya ini tadi pagi saya sudah bersaksi ya, beliin saya mobil begitu. Mobilnya itu tahun 87 itu ya begitu sederhana ya, tetapi itu nggak pernah kami bisa lupakan gitu loh. Karena waktu mau merit sore itu kakak saya bilang mobilmu sudah jadi begitu. Dia betulin, dia cat ulang gitu. Ya bukan mobil baru ya. Dan suami saya ini Pak Budi datang gitu ambil. Karena kami 87 kami menikah dengan, saya menikah dengan Pak Budi ini, kami juga dalam keadaan yang begitu sederhana gitu ya. Dan saya masih ingat mereka berdua ini kalau di dalam keluarga, saya tadi pagi juga menyaksikan itu ya. Kalau kami doa, kami omong, kami sharing begitu, saya, adik saya kembar perempuan ya, hari ini nggak bisa ikut, sama ipar saya Ibu Evi, Ibu Gembala, itu kakak saya ini mesti guyoni begitu. Kalian ini nyanyi, berdoa, sharing, nanti lama-lama jadi gereja gitu. Dan betul hari ini mereka berdua menjadi Bapak Ibu Gembala, menggembalakan gereja Mahanaim Sidoarjo di tempat ini. Jadi kakak saya itu dengan guyonnya itu dia bernubuat mungkin ya, sehingga mereka sekarang juga menjadi gembala buat jemaat di tempat ini. Saya juga masih ingat kalau kami di dalam keluarga, saya ini punya kakak nomor 1 kan ya, Pak Kris ini kan nomor 2. Berarti kan Ibu Gembala juga ipar saya nomor 2 ya. Tapi dia ini seperti ipar yang nomor 1 begitu loh. Sebagai apa ya, kalau di Jawa itu Mbak Yu yang paling besar gitu loh. Dia itu cekatan. Waktu mama saya sakit ya, divonis kanker. Kami ini adik-adik waktu itu masih kecil bingung begitu loh. Tapi dia itu bisa cari dokter, bisa cari rumah sakit home care itu ya.
Jadi mama itu bukan ditaruh di rumah sakit, tapi dikasih dokter dan suster itu yang mengontrol setiap hari di rumah begitu. Dan kami sebagai adik-adik, sebagai saudara sampai hari ini itu mengucap syukur dan nggak habis pikir gitu loh ya. Dan kami ngumun begitu loh, karena diantara kami punya ipar yang cekatan. Dan hari ini saya boleh bersaksi bahwa memasuki anniversary yang ke-45, saya juga dengan suami kemarin waktu ditelepon, di WA sama Ibu Gembala, Pak Budi itu tunjukin ke saya gitu. Ya apa ya, kok kita yang disuruh sharing firman gitu loh di hari anniversary mereka begitu. Dan saya bilang kepada suami, ya nggak apa-apa, kalau Tuhan yang memang suruh kita menyaksikan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam rumah tangga, kenapa enggak begitu. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kita hidup sebagai suami istri. Saya pun sebagai istri, saya pun sebagai seorang wanita yang berumah tangga. Ada satu, kalau dunia kan memberi tip ya. Kalau kita ini kan kembalinya ke Bible ya, ke Injil. Bahwa dengan Kristus ada di dalam kita itu segalanya pasti beres. Amin. Saya punya banyak teman, saya juga punya saudara. Ada satu kemarin celetukan, di zaman yang sudah sepuh seperti ini ya, rasanya kan berita itu nggak ada mandeknya toh. Berita yang jelek apalagi ya, yang kadang membuat kita deg-degan, yang membuat kadang kita khawatir dan segalanya itu. Cuma satu kata, gandolo sama Yesus. Amin saudaraku, gandol saja sama Tuhan. Tadi pagi sempat suami saya bersaksi bahwa ada satu teman saya itu suami istri sudah beranak 3 ya. Suaminya itu tiba-tiba di sini nggak ada bapak ya. Saya percaya bapak-bapak ini sangat mencintai pasangan, sangat mencintai keluarga. Teman suami saya ini tiba-tiba aja ya, dia nggak melakukan kewajibannya sebagai suami, dia nggak membiayai kuliah anak-anaknya. Sampai anaknya 3 ini sudah selesai kuliah loh saudaraku. Saya bilang kepada teman saya, bagaimana kamu? Ya pulang tapi nggak ngerti gitu loh. Ya pulang tapi nggak memenuhi gitu loh. Apapun nggak dia lakukan gitu. Dan tiba-tiba anaknya yang besar ini sekarang harus cuci ginjal 1 minggu 2 kali loh saudaraku. 1 kali cuci ginjal itu kalau nggak pakai BPJS 2 juta. Kemarin saya tanya bagaimana anakmu, habis cuci kemarin di rumah sakit 5 hari, di drop darahnya karena HB turun, ditransfusi sudah baik dan dicuci 2 kali, pulang kemarin sudah cuci lagi 2 kali. Tapi kemarin waktu cuci tiba-tiba darah drop dan dia harus disuntik dengan gula. Masih 29 tahun, anak masih remaja, anaknya yang pertama. Saya punya juga saudara, dia itu terlalu begitu loh, manjain anaknya. Saudaraku, siapa sih kita jadi orang tua yang gak kepingin manjain anak-anak kita? Apalagi kalau kita punya ya. Saya punya 2 anak, saya punya 2 mantu, saya punya 3 cucu. Tetapi dalam hidup rumah tangga saya, waktu anak-anak saya menikah, suami saya bilang, kalau anak-anak sudah menikah itu bukan kewajiban kita, begitu. Biarlah yang laki jadi imam, yang perempuan jadi penolong, begitu. Waktu saya berkata itu sama mantu saya bingung ya. Jadi orang perempuan itu saya bilang, tidak boleh bodoh, begitu. Waktu saya berkata bodoh itu tersinggung kan, bodoh itu seperti apa, begitu. Tapi kemarin menantu saya bilang, waktu mama nggak ada, mamanya kemarin 1 tahun yang lalu, besan saya dipanggil Tuhan. Dan sekarang mantu saya itu punya mama kan cuma saya ya. Dia kemarin ulang tahun tanggal 29 Mei. Mam, aku mau traktir kamu gitu ya. Biasanya dia tuh nggak pernah manja loh sama saya. Lah kok kemarin dia yang ngerangkul saya. Mah, mamaku ki kari sitok,
Lah aku ulang tahun kok aku gak dirangkul toh. Dia minta rangkul saya, padahal anak ini, mantu saya ini bukan anak yang pesolek dan lain sebagainya begitu ya. Dia itu agak tomboy begitu, cuek dengan penampilan. Tapi tiba-tiba hati saya ini, oh iya kamu tak rangkul, saya cium, saya kasih hadiah begitu ya. Dan kami makan bersama. Anak yang perempuan juga saudaraku, walaupun sudah menikah, kadang-kadang saya ini sama Pak Budi dibuat royoan loh. Kadang, "Mah, kamu lagi di mana?" begitu. Saya lagi di barat begitu ya. Mereka cari saya. Nanti kalau saya lagi di timur, yang laki juga cari saya begitu. Karena anak saya itu satunya di barat, yang perempuan di timur. Saudaraku, marilah kita isi rumah tangga kita dengan berdasarkan sepenuhnya kepada Injil. Amin. Jangan kita cuma duduk di gereja pulang selesai begitu. Tapi biarlah firman Tuhan itu boleh kita bawa, boleh kita renungkan dan boleh kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Saya nggak sempurna, suami saya nggak sempurna, cuma Tuhan yang sempurna. Tapi Tuhan yang sempurna itu sanggup menyempurnakan setiap kita. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Saya mau bawa suami saya untuk kembali ke depan bersama Bapak. Kita mau nyanyi satu pujian yang tadi pagi mau sempat dinyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Hari ini setiap kita yang sudah berumah tangga maupun yang akan berumah tangga, ada anak-anak muda, ada bapak dan ibu. Kalau engkau datang dengan pasangan, ayo ya kita sama-sama bergandeng tangan, kita berdoa, kita nyanyi. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan mungkin di dalam rumah tangga setiap kita. Kita mungkin gak tahu ya, tapi yang tahu cuma kita sama Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan ada satu rahasia besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Kita gak bisa menutupi apapun di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau ada persoalan, ngomong sama Tuhan lewat lagu ini ya, nanti kita baca, kita ucapkan, kita nyanyikan. Ngomong sama Tuhan, nyanyi sama Tuhan. Saya kalau ada masalah dengan suami, dengan anak, saya cuma bisa nyanyi, saya memuji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo kita nyanyikan ya. Bapakku datang menyembahmu, ku percaya kau, amin, ada bagiku, amin, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Di hidupku, saudaraku, tahun ini saya 63 tahun, suami saya 66 tahun nanti. Kami terpaut 3 tahun. Di masa lansia begini, kadang-kadang saya juga nyeri sendi begitu.
Bahu saya kadang sakit, lutut saya sakit begitu. Saya juga ada terapi begitu ya, ada minum vitamin begitu. Tapi satu hal saya taruh di hati saya, semakin saya menua, saya nggak pernah kehilangan Kristus di dalam hidup saya. Kalau saya ada masalah, saya cuma ngomong sama Tuhan. Tadi saya katakan gandol sama Tuhan begitu loh. Ada orang bilang, mana ada kalau sudah tua itu ada pekerjaan begitu. Saya sampai hari ini saya nggak pernah minta anak-anak saya. Dan saya bersama suami itu bukan dengan kekuatan ya, tapi dengan Tuhan beri begitu. Kami sangat mengasihi anak-anak kami, mengasihi mantu-mantu kami, mengasihi cucu kami yang sudah 3 ya, 3 laki-laki semua. Saya bahkan nggak pernah membedakan antara anak laki dan anak perempuan. Ada orang yang berumah tangga, kalau kan tidak berdasarkan Injil kan laki-laki lebih dikasih, anak perempuan sudah ikut suami nggak usah urusan ya. Saya nggak, saudaraku. Anak laki, anak perempuan semuanya saya kasih. Tetapi mengasihi dengan kebenaran begitu. Suami saya tadi pagi di dalam firman yang pagi tadi berkata, kalau kita mengasihi kita juga tunjukkan kebenaran. Jadi kalau mereka nggak betul juga harus kita tegur begitu ya, dengan kasih begitu. Dan saudaraku, sampai hari ini di masa lansia, seperti kakak saya dengan Ibu Evi ya, di masa lansia mereka, anak jauh di Australia, mantu, cucu nggak bisa mereka peluk setiap hari seperti saya ya toh. Tetapi kami tahu satu hal, betapa Tuhan itu mengasihi setiap rumah tangga yang memegang Injil dalam hidupnya. Pujian ini tadi mengatakan gak usah takut, gak usah cemas, ngalir aja sama Tuhan, gandol sama Tuhan. Apapun masalah hari ini, Tuhan nanti pasti bereskan. Asalkan suami dan asalkan istri ini berdiri di hadapan Tuhan, terbuka semuanya. Nanti satu demi satu Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan akan memberkati luar biasa. Dan sampai kita pulang ke surga, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga. Terima kasih untuk Pak Budi dan Bu Yulan yang sudah melayani kami. Juga ini hari wedding anniversary kami yang ke-45 tahun. Kami sungguh merasa bahwa Tuhan berbicara buat setiap kita. Dan ketika selama 10 hari itu saya mengikuti pimpinan Roh Kudus yang tidak mengutamakan tentang karunia berbahasa lidah. Karena saya percaya setiap orang yang pengen bisa berbahasa lidah bisa minta sendiri kepada Tuhan dan pasti diberikan. Tetapi penekanan di dalam 10 hari kita minta pengurapan kepenuhan dari Roh Kudus itu adalah penekanan pada buah-buah roh. Bagaimana kita bisa sabar, bagaimana kita bisa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ditekankan, dan saya yakin dan percaya
setiap malam ketika malam-malam itu semua Bapak Ibu Saudara itu antusias bersama Roh Kudus kita tenggelam dalam Holy Spirit. Biar the fullness of Holy Spirit itu memenuhi kita setiap hari. Amin. Walaupun 10 hari telah berlalu, tetapi kita percaya urapan itu turun dari surga. Ketika kita makin dekat kepada Tuhan, maka kita akan makin bahagia. Karena hubungan antara Kristus dan jemaat adalah hubungan antara mempelai sorgawi, mempelai anak domba Allah. Amin. Saya akan mengurapi saudara. Urapan ini jangan dijadikan magic ya, bukan. Tetapi ya setelah selesai 10 hari, saya akan mengurapi dengan minyak. Yang perempuan di sebelah kiri, yang laki-laki di sebelah kanan. Dan biarlah urapan ini Tuhan sendiri yang mengurapi saudara, sehingga memperlengkapi saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Silakan kita nyanyi lagu. Terluka dengan
Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Allah puji syukur bagimu, kau tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah hadir di gerejamu ini Tuhan, Kau sudah berkati jemaatmu, baik di lantai bawah, di lantai 2 ini semuanya diberkati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Ya Tuhan Yesus, dan Engkau sudah berfirman bagi kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Limanjaya bersama istri, sudah menyaksikan segala kebaikan-Mu, memberitakan firman-Mu dengan benar. Kau berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini Bapak Budi dan keluarganya lebih lagi di dalam melayani Tuhan Yesus. Kau berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Saya syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan Kau juga jama memberkati, mengurapi dengan minyak-Mu yang baru seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus tetap bimbing kami, dan tetap gandeng tangan kami untuk memimpin kami tetap berjalan di jalur-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang benar, anak-anak-Mu yang panjang sabar dan mempunyai kelemah lembutan hati, yang untuk kita bisa berbagi kasih, mengampuni segala kesalahan. Yesus, terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang benar. Haleluya, puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam keluarga Engkau sudah tadi memberikan ya Tuhan Yesus melalui Pak Budi firman-firman-Mu untuk menuntun, membimbing kami di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami dipulihkan, hidup penuh kasih, hidup penuh pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga dengan mengasihi dan mengampuni kita bisa tetap memperjuangkan kehidupan keluarga kami utuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah ikat dengan tali kasih-Mu keluarga-keluarga kami, segala keluarga-keluarga kami tetap utuh di dalam Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji syukur hanya bagi-Mu. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus untuk menerima berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.